Awalnya itu saya dengar ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur ya. Saya dengerin ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur. Ternyata setelah saya nonton ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, dan di ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur itu ngomongin tentang sedekah dan sedekah. Kalau pengen kaya, jalani ibadah sedekah. Pokoknya sedekah dan sedekah. Kalau satu sedekah subuh, usahakan untuk sedekah subuh. Saya nonton ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur yakni tentang sedekah, sholawat dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat. Beliau ini termotivasi dari ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur ya, karena dengerin ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur sehingga beliau itu nonton ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur. Dan ketika beliau nonton ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, nah di situ ternyata ada ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur tentang sedekah, sholawat dan keyakinan. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Vina, saya Mentari mau berkirim testimoni keajaiban sholawat, sedekah dan keyakinan. Awalnya saya kan lagi banyak masalah ya Mbak Vina, sedang terlilit hutang riba sampai 30 jutaan Mbak Vina. Hidup tuh rasanya sudah nggak sanggup lagi ya, karena punya hutang 30 juta. Banyak sekali bagi saya hutang 30 juta itu menjadi beban pikiran saya. Bahkan karena hutang 30 juta itu Mbak Vina, keluarga jadi membenci. Karena hutang 30 juta dicibir sana sini. Karena hutang 30 juta sampai disindir sana sini saudara di sosmed, dan banyak sekali Mbak Vina karena hutang 30 juta tersebut. Dan karena hutang 30 juta tersebut Mbak Vina, saya banyak nangisnya, sesek sekali rasanya Mbak Vin, karena hutang 30 juta. Dan alhamdulillah semenjak saya nonton ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur ya, ngamalin amalan dari Ustaz Yusuf Mansur dan awalnya saya itu sekitar sebulan yang lalu ya, saya nonton video di YouTube itu tentang kisah emas berjalan, yakni Mbak Mira Hayati, Mbak Mira yang bermimpi punya uang miliaran terwujud karena dengan cara ini ya. Wow, katanya Mbak Mira Hayati itu ya, saya mau punya uang miliaran biar orang bisa hargai saya. Itu kisahnya Mbak Mira Hayati atau kisahnya emas berjalan. Nah, kemudian Mbak Mira Hayati itu dulunya kan sebagai biduan ya, dari biduan sampai sekarang itu menjadi owner kosmetik. Ternyata yang dilakukan oleh Kak Mira Hayati yakni setiap seminggu sekali beliau itu membeli emas. Subhanallah ya, setiap seminggu sekali Mbak Mira Hayati ini membeli emas. Dan katanya Mbak Mira Hayati ini kalau seminggu sekali nggak membeli emas, jadi uang yang katanya Mbak Mira Hayati ini, yang uang yang seharusnya dibuat beli emas itu sama Mbak Mira Hayati itu nggak dibuat beli emas, tapi sama Mbak Mira Hayati itu disedekahin ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan ketika Mbak Mira Hayati itu bersedekah, nah sedekah sekian, sedekah 100 juta, esok hari apakah beliau bisa punya uang 100 juta untuk kebutuhan ini? Ternyata dengan keyakinan Mbak Mira Hayati, dengan penuh keyakinan besok pasti ada. Nah, ternyata dengan penuh keyakinan dan baca selawat, ternyata benar. Keesokan harinya katanya Mbak Mira Hayati itu, besoknya tuh ada lagi rezeki. Seandainya sekarang sedekah 100 juta, besoknya tuh pasti ada 1 miliar. Sekarang beli rumah seharga 2 miliar misalnya, apakah besok ada uang 2 miliar buat kebutuhan gini. Ternyata kalau katanya Mbak Mira Hayati itu, kalau kita ngomong dengan penuh keyakinan, kalau kita seandainya pengen punya rumah
seharga 2 miliar, kemudian kita beli rumah 2 miliar, kemudian kita berpikir apakah besok kita punya uang 2 miliar. Ternyata katanya Mbak Mira Hayati itu dengan penuh keyakinan Mbak Vina, besok pasti ada rezeki. Ternyata itulah katanya Mbak Mira Hayati, kalau kita mau berpikiran positif pada Allah dan kita bermunajat pada Allah dengan penuh keyakinan, pasti terwujud. Itulah misterinya Allah katanya gitu. Nah, di sini yang saya bikin takjub ya, bikin saya heran pada Mbak Mira Hayati atau kisah emas berjalan itu, yang seminggu sekali selalu beli emas, kalau nggak beli emas ya uangnya disedekahin. Ternyata setiap Jumat beliau itu beli emas, kalau nggak beli emas uangnya tuh setiap Jumat disedekahin. Nah, di sini kan beliau tuh identik ke hari Jumat, makanya ada kaitannya Mbak Vina, sedekah di hari Jumat dan dengan penuh keyakinan. Kalau kita minta sama Allah, kita harusnya tuh dengan penuh keyakinan, berdoa pada Allah penuh dengan keyakinan, pasti diijabah. Itulah misterinya Allah, kita pasti dikasih rezeki, karena kita nggak tahu rezeki kita tuh gimana dan bagaimana ya Mbak. Yang penting kita tuh sedekah, bersolawat, dan dengan penuh keyakinan kalau kita sholat tepat waktu, pasti Allah tuh akan berubah kehidupan kita. Nah, di situ aku di saat dibenci sama keluarga, dicibir, sampai disindir-sindir, bahkan di sosmed, bahkan saudara sekalipun ya, dan lebih banyak nangisnya, lebih banyak seseknya daripada bahagianya Mbak Vina, hanya karena gara-gara hutang 30 juta. Dan alhamdulillah semenjak saya ngamalin amalan dari Ustaz Mansur ya, saya dengar ceramahnya Ustaz Mansur, saya tonton videonya Ustaz Mansur. Nah, di situ karena saya ngamalin amalan dari Ustaz Mansur dan saya nonton video dari kisah Mbak Mira Hayati atau emas yang berjalan itu Mbak Vina, alhamdulillah sejak saya ikutin amalan dari Ustaz Mansur dan dengerin video dari Mbak Mira Hayati yang atau toko emas berjalan itu, atas izin Allah ya Mbak Vina, saya ngikutin tuh sedekah subuh, sedekah meskipun nggak subuh ya, pokoknya aku sedekah dan sedekah, kemudian baca solawat dan solawat, solawat dulu, solawat lagi, dan solawat terus, solawat dan solawat. Dan ada kaitannya di ceramahnya Ustaz Mansur Mbak Vina, sedekah, kalau kita pengen kaya sedekah, kalau di hari Jumat itu amalnya itu adalah solawat, karena solawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solawat di hari Jumat itu adalah solawat yang langsung diterima oleh Rasulullah. Nah, di situ aku terkejut ya, akhirnya saya ingin ikuti amalan dari Ustaz Mansur, ada solawat, ada sedekah, dan ada keyakinan. Dan juga dari Mbak Mira Hayati tersebut, Mbak Mira Hayati juga menyebutnya tuh setiap Jumat kita sedekah atau beli emas. Kalau katanya Mbak Mira Hayati itu kalau nggak beli emas ya uangnya disedekahin, katanya Mbak Mira Hayati gitu kan Mbak Vina. Nah, setiap Jumat Mbak Mira Hayati itu beli emas, kalau enggak ya disedekahin pada orang yang membutuhkan. Kemudian kita meminta pada Allah itu dengan penuh keyakinan. Intinya di sini kita yaitu perbaiki ibadah kita dulu ya, terus kita sedekah, kita selawat, dan kita meminta pada Allah dengan penuh keyakinan. Dan alhamdulillah semenjak ngamalin sedekah, selawat, dan meminta pada Allah dengan penuh keyakinan ya, alhamdulillah hati sedikit tenang walaupun ditagih sana sini ya Mbak Vin ya. Bantu doa ya Mbak Vin ya. Ya semoga hatiku selalu tenang, istiqomah untuk baca istighfar, baca sholawat, dan sedekah meskipun nggak sedekah subuh ya, tapi dengan penuh keyakinan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, atas izin Allah, karena saya ngikutin ceramahnya Ustaz Mansur ya, dengerin ceramahnya Ustaz Mansur dan nonton ceramahnya Ustaz Mansur, sehingga saya ngamalin amalannya dari Ustaz Mansur, dan saya termotivasi dari Mbak Mira Hayati, beliau itu sebagai toko emas berjalan ya. Dan subhanallah, atas izin Allah hutang-hutang saya, amanah saya tuh kelar atas izin Allah. Rasanya tuh kayak nggak sabar Mbak, ingin kirim testimoni ke Mbak Vina waktu ini. Subhanallah, ternyata kalau kita mau bersungguh-sungguh kepada Allah, kita berdoa pada Allah yakni dengan berselawat, kemudian disempurnakan dengan sedekah seperti ceramahnya Ustaz Mansur, dan Mbak Mira Hayati pun juga mengamalkan sedekah ya. Ternyata nggak lupa setiap tuh beliau tuh bersedekah. Subhanallah, atas izin Allah, amalan Ustaz Mansur yang saya amalkan itu bisa merubah hidup saya yang jadi tadinya sesek, nangis terus, sekarang lebih ke tenang. Cukup sini saja Mbak Vina testimoni keajaiban sedekah, selawat, dan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Mentari atas kiriman testimoni keajaiban sholawat, sedekah, dan keyakinan. Subhanallah teman-teman. Benar ya, kalau kita di sini bersungguh-sungguh kami minta kepada Allah, kalau ingin lunas hutang, Allah bakalan lunasin hutang kita. Yang penting di sini bersatu. Kita perbaiki sholat kita, maka Allah perbaiki kehidupan kita. Dan di sini Kak Mentari itu termotivasi dari ceramahnya Ustadz Mansur ya, karena awalnya dengerin ceramahnya Ustadz Mansur, akhirnya beliau tuh nonton ceramahnya Ustadz Mansur, didengerin tuh ceramahnya Ustadz Mansur, diambil ilmunya Ustadz Mansur itu, karena di situ Kak Mentari itu termotivasi dengan Kak Mira Hayati ya, atau toko emas berjalan itu, sehingga dikaitkanlah oleh Kak Mentari itu antara sedekah, hari Jumat, dan penuh keyakinan. Ternyata di hari Jumat itu kita harus sholawat ya. Kalau kita bersolawat di hari Jumat, maka sholat itu akan diterima langsung oleh Rasulullah ya teman-teman. Nah, kalau kita meminta pada Allah dengan bersungguh-sungguh, meskipun hanya hutang 30 juta, bikin nyesek, bikin nangis, bikin susah, bikin sedih, lebih baik kita perbaiki sholat kita ya, kita sedekah, kita baca sholawat, dan kita meminta pada Allah dengan penuh keyakinan, maka insya Allah Allah bakal ngasih apa yang kita butuhkan. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat, sedekah, keyakinan dari Kak Mentari itu tadi, yang termotivasi dari ceramahnya Ustadz Mansur ya, yang termotivasi dari Ustadz Mansur dan Mbak Mira Hayati ya, dan yang selalu dengerin ceramahnya Ustadz Mansur dan ngamalin amalan dari Ustadz Mansur itu tadi, bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.